Oke, 1, 2, 3 dan halo semuanya, kembali lagi bersama Ridho Roti. Dan sebenarnya ini kan episode buat menuhin episode pertama, teman. Tapi bikinnya itu setelah episode ke-82 sudah rilis. Bayangin. Oke. Kenapa Mas Ridho? Karena mau semuanya mau di-upload, teman-teman. Jadi nanti akan ada teksnya di bawah. Jadi termasuk podcast ini juga gitu loh. Nah, tapi aku ngecek juga podcast zaman dulu, di mana ada nggak yang ngungkapin identitas gitu kan, dan ternyata ada, dan akhirnya ya udah aku hide semuanya dan aku bikin podcast baru tanpa ada identitas masing tentang aku gitu. Oke, jadi 1, 2, 3 dan halo semuanya, kembali lagi bersama Ridho Roti. Dan di Poles Kaca kali ini podcast males keren, asik dan penuh cerita ini. Sebenarnya gini, aku dapetin sebenarnya dari belajar di matematika ya, teman-teman. Maksudnya apa Mas Ridho? Jadi di matematika itu, buat teman-teman yang belum tahu, jurusan matematika murni ini, dan sebenarnya di jurusan lain juga sama sih, teman-teman. Yaitu adalah dimana di jurusan di kuliah itu semuanya sebelum kita masuk benar-benar nyemplung di air ya, ibaratnya belum nyemplung di air, kita dikenalkan dulu air itu seperti apa, kolam renang itu seperti apa, luasnya seperti apa. Dan ini yang akan kita bahas yaitu adalah tentang definisi. Kenapa kok tentang definisi? Karena orang-orang nggak tahu dan nggak paham bahwa definisi ini penting banget gitu. Jadi seolah-olah kayak orang itu nggak ngerti apa sih gitu kan. Dan itu sebenarnya wajar gitu, karena nggak semua orang nggak semua orang itu mau memahami tentang kehidupan gitu. Dan kebetulan ini emang podcastnya kan emang dibikin tahun 2024 ya, dimana yang lainnya itu di podcast itu sebelum podcast ini loh. Dan harusnya ini podcast ke nomor 83 kalau salah, 81 atau 83 gitu, aku lupa. Pokoknya intinya harusnya melanjutkan podcast sebelumnya gitu. Tapi karena itu tadi di alasan di awal tadi ya, otomatis ini jadi podcast episode pertama gitu. Episode pertama. Tapi ini akan menentukan episode selanjutnya, teman. Jadi nanti akan ada yang ditukar, ada yang enggak ditukar, cuma diganti aja sih. Jadi nanti tetap ada episode 0 dan episode 1, di mana episode 0 itu adalah tentang poles kaca itu apa. Dan episode 1 ini kita membahas tentang definisi dan ketauhidan gitu loh. Dimana kalau ketauhidan teman-teman bisa buat teman-teman yang muslim bisa langsung datang ke belajar di agama aja langsung. Kenapa? Karena di situ dijelasin secara teori ini ya, kayak rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat gitu. Sampai hafal gitu. Sampai masih ingat gitu. Jadi tapi kalau definisian lebih lanjutnya aku udah lupa banget gitu, karena kalau secara teori aku lupa banget. Tapi sebenarnya secara intinya adalah ketika kamu kuliah, sebenarnya kuliah ya teman-teman. Kalau kalian kuliah itu teman-teman akan belajar bagaimana sih kok bisa sih kita tuh ngambil jurusan ini tuh. Jadi kalau aku ya dulu di kuliah di matematika itu selalu di awal-awal tuh selalu dikenalin apa sih matematika, terus gimana sih kok gini, kok bisa sih hitungannya kayak gini dan lain-lain, itu semuanya dijelasin tuh sebenarnya. Jadi kenapa kok 6 tambah 6 sama dengan 12? Kenapa kok enggak angka lain gitu? Ternyata kalau bilangan di digit 16 itu jawabannya B, teman-teman. Kok bisa sih Mas Ridho? Jawabannya itu 0 sampai 9 ABC. Gitu. Jawabannya ABC, jawabannya C. Kalau di digit 7 kan kalau digit 7 berarti nomor angka 7 itu berarti 10, teman-teman, atau 0, bilangan 7. Nah, kalau jawabannya 12 berarti kalau 7-nya 0 berarti kalau 12 itu 5. Ya, 5 atau 15 gitu. Itu teman, itu definisinya ada gitu. Kayak contohnya 1 tambah 1 itu 2. Itu kalau kita ngomongin digit 10, di mana ini digit umum. Tapi kalau kita ngomongin ke anak-anak informatika 1 tambah 1 itu 10. Karena di dalam pemrograman itu hanya ada 1 sama 0. Jadi 10 jawabannya. Atau jawabannya 0 kalau bilangan jam 2. Tuh. Bilangan jam 2 itu digitnya dibagi 2, set 2. Kalau dalam matematika itu ada lapangan. Buat teman-teman yang belum tahu, lapangan itu apa Mas Ridho? Lapangan. Jadi lapangan itu adalah bilangan yang kita pakai di dalam penjumlahan pengurangan di dalam operasi yang kita kerjain, teman-teman. Jadi kayak misalkan kayak contohnya gini.
5 tambah 5 sama dengan 10. Kita ngomonginnya kalau kita bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat atau bilangan cacah, itu kita bisa ngomongin itu. Tapi kalau kita ngomonginnya bilangan pecahan, 5 tambah 5 itu nggak 5 tambah 5 teman, tapi 5/1 tambah 5/1. Karena harus pecahan gitu. Harus pecahan, nggak boleh nggak pecahan. Meskipun bilangan rasional, angka bulat itu juga termasuk bilangan rasional teman-teman gitu. Oke? Jadi pemahamannya gitu teman-teman. Lapangan itu ada sebenarnya kayak istilahnya kayak dasar yang kita pakai untuk untuk membahas tentang matematika itu. Nah, kalau misalkan definisi aslinya, harus memenuhi ini, syarat ini 1 2 3 4 5. Beneran, serius. Definisi aslinya tuh harus memenuhi syarat ini. Karena kalau di dalam matematika itu, kalau kita ngomongin definisi, itu kita harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Nah, itu baru kita disebut definisi gitu. Buktikan bahwa ini tuh lapangan. Nah, itu kan harus ada syaratnya kan. Lapangan tuh harus memenuhi ini gitu kan. Nah, lapangan tuh nggak cuman bilangannya doang, tapi juga operasinya juga. Operasinya pun harus didefinisikan gitu. Jadi itu kayak satu partner. Nanti kalau digabung nanti dapat ring apa gitu loh, sampai lupa loh itu teman-teman. Sampai ring komutatif lah apa lah, sampai nanti sampai di ending-endingnya aljabar 1. Wah. Teman-teman aku tuh sampai khatam, aku tuh dulu tuh cuman pas membahas itu langsung pas aku belajar itu langsung bikin podcast tentang definisi gitu, bahwa ternyata dalam apalagi kalau kita ngomongin aljabar tuh ada namanya ruang vektor. Ruang vektor tuh berasal dari basis yang membangun dan bebas linier, span dan bebas linier atau linear independen, linear independen gitu apa, bebas liniernya aku lupa nama bahasa Inggrisnya. Nah, kalau span tuh ceritanya gini, kalau kamu punya angka berapapun ya, katakanlah angka 5 gitu loh, itu teman-teman bisa bikin angka 5 itu dari 2 basis yang unik. Maksudnya apa? Kalau 5 katakanlah basisnya 1 sama katakanlah gini, kan itu kan ruang vektor ya, karena ruang vektor katakanlah ruang vektornya kita punya X sama Y. X-nya itu 0, satuan X sama satuan Y 0,1. Nah, kalau kita mau ke titik 5,5 itu cuman ada 2,3 gitu. X-nya 2, Y-nya 3 gitu kan. Sesederhana itu gitu, teman. Tapi teman-teman nggak bisa bikin penjumlahan yang lain, katakanlah 5Y 5Y sama 2X, nggak bisa ke X-nya 2, Y-nya 3, nggak bisa gitu. Jadi itu yang namanya bebas linear. Kalau bangun tuh semuanya bisa ditempatin sama itu dengan jangkauannya si satuan X sama satuan Y gitu. Itu nanti teman-teman pengen belajar lagi, itu bisa lagi masuk aja jurusan matematika, itu nanti dibahas. Atau jurusan yang membutuhkan yang namanya ruang vektor. Wah, itu bahas teman-teman. Dibahas banget gitu. Jadi maksudnya apa Mas Hido membahas ini? Apa hubungannya sama yang ketauhidan gitu loh? Bahwa kalau teman-teman tahu di dalam Islam itu kan ada rukun, teman-teman. Rukun Islam tuh ada 6, rukun iman tuh ada 6. Rukun Islamnya ada 5. Jadi kalau teman-teman dianggap Islam itu harus mengerjakan 5 ini, yang meskipun satunya opsional. Mampu kan, jika mampu, opsional kan tadi. Tapi rukun iman tuh ada 6. Dan ini iman tuh yang istilahnya kayak membangun sebuah kepercayaan dalam hati, teman. Jadi dalam Islam itu yang paling pertama dan paling utama adalah tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, kepercayaan itu harus turun dari rukun imannya. Rukun imannya apa gitu, ada 6 itu dibahas. Terus nanti yang tadi di awal aku bilang kayak asma wa sifat, rububiyah, uluhiyah, itu ada. Semuanya itu dibahas di situ. Nah, maka dari itu kenapa kok aku pernah bilang di tahun 2017 tuh orang-orang sekarang orang muslim jangan sekarang itu kehilangan identitas Islamnya, meskipun mereka ngomongin tentang Islam, karena yang mereka omongin itu nggak sampai di hati. Itu ada di hadisnya juga ada, bahwa nanti di akhir zaman itu ada orang yang dia itu ilmu agamanya itu hanya sampai tenggorokan. Itu ada hadisnya, teman-teman. Dan itu salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika kalau nggak salah ya pembahasannya tentang
siapa yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari keluar dari barisan Islam. Mereka belajar agama tapi nggak sampai kerongkongannya. Dan mereka itu seperti kayak anak panah yang keluar dari busurnya. Jadi ilmunya tuh cuma cepet gitu. Dan itu sebenarnya ternyata di dunia nyata ada gitu teman. Itu adalah ketika gini aja, ada orang ngomong teriak kenceng gitu, harusnya gini. Teman-teman kasih apa lah gitu, kasih duit apa kayak, dia diem. Enggak, itu salah satu contoh yang disebut di hadis itu loh teman-teman. Iya serius. Karena zaman sekarang ternyata banyak banget loh gitu. Ada yang suka teriak-teriak, harus gini. Kalian kasih duit, diem. Kasih duit lah, apa kalian ngikutin omongannya mereka? Diem. Jadi hakikatnya mereka itu ngomong kayak gitu tuh hanya untuk kayak istilah kayak ngandain bahwa dia tuh aku punya ilmu gitu, tapi enggak, ya kosong gitu, ilmu tapi kosong. Dan itu terjadi di banyak sektor, nggak cuma di banyak sektor ya, tapi nggak cuma di agama gitu. Tapi kita akan Poles Kaca itu membahas Poles keren, asik dan penuh cerita gitu loh. Ceritanya apa Mas Rido? Jadi ceritanya itu adalah ketika zaman dulu, kenapa kok aku pengalaman pribadi ya, di mana banyak teman-teman aku tuh kayak ngerasa ya dia tuh ngerasa salah, berdosa, dan akhirnya ngomong ke aku. Bahkan sampai ada yang nanya, ayat yang mengampuni dosa-dosaku apa? Maksudnya bacaan yang dapat mengampuni dosa-dosaku apa? Itu sampai nanya ke aku loh teman-teman. Aku bukan ustadz, bukan apa, hanya cuman mantan ketua rohis ya. Cuman kok nanyainnya ke aku gitu. Dan itu sebenarnya terjawab ketika mereka itu belajar agama lebih ini bukan nyalain mereka ya, tapi belajar agama yang benar dengan di ustadz yang benar gitu. Ini aku tahun kemarin ya, tahun 2023 itu sempat datang ke Connect itu sebagai acara muslim acara kajian Islam, di mana kebetulan saya ketemu sama salah satu syekh kalau nggak salah, yang saya dari dulu tuh mufti yang dari dulu tuh saya ikutin terus, yaitu Mufti Meng. Masya Allah, itu pertama kali saya ketemu Mufti Meng langsung dengan di mata kepala saya sendiri, ketemu beliau. Wah, Masya Allah. Dan itu jujur teman-teman, beliau ini salah satu mufti ya, salah satu ustadz atau salah satu influencer muslim yang membuat aku merasa bahwa aku lebih cinta sama Islam tuh karena dari dalam hati gitu. Dimana beliau itu kalau ngomong tentang ini itu semuanya kayak istilahnya kayak kalau teman-teman tahu Mario Teguh, nah itu sama persis. Beliau itu sama persis. Jadi nggak melulu tentang dalilnya apa, enggak, tapi beliau tuh ngomong dulu. Kayak istilahnya kalau teman-teman baca di kaji Islam Exchange, Stack Exchange kemarin gara-gara nonton. ya benar persis. Gara-gara aku nyari bal ya Talatov, kenapa kok ditebelin gitu kan? Ketemu Islam Exchange, Stack Exchange. Jadi itu kayak Stack Overflow-nya, tentang Stack Overflow kan buat coding gitu. Nah, ini khusus buat Islam. Jadi kayak Stack Exchange. Kalau matematika ada Math Exchange, Stack Exchange juga sama. Nah, ini khusus buat materi tentang keislaman. Di situ langsung ketemu gitu kan. Terus kayak ya ternyata. Tapi pembahasannya kayak gitu teman-teman, bahwa beliau ini Mufti Meng ini nggak melulu tentang dalil hadis itu, enggak. Dan beliau ini bukan tipe orang yang menghardik musuh atau enggak gitu. Karena istilahnya beliau ini adalah seperti kayak spiritual Islam gitu. Karena kan sekarang ya ustaz-ustaz zaman sekarang itu banyak kan kayak, kalau kayak gini dosa, haram, masuk neraka dan lain-lain. Itu beneran, serius, aku nggak bohong. Aku datang ke banyak kajian, semuanya mesti ngomongin kayak gitu. Hampir banyak lah ya. Yang membahas tentang dalil banget itu cuman ya paling ya aku cuman nyebutin kayak Ustadz Adi Dayat. Karena itu beliau ini salah satu menurut aku ya guru agama terbaik di Indonesia, karena yang mengajari tentang dalilnya. Jadi kayak istilahnya kayak dosen banget lah istilahnya gitu. Terus kalau ulama-ulama NU itu literally sama kayak selevel kayak Mufti Meng, tapi pembahasannya dalam bahasa Jawa. Jadi istilahnya itu
Islam sama Jawa diakulturasi. Nah itu di NU semuanya ada. Meskipun nggak semuanya ya, tapi gayanya itu semuanya hampir mirip kayak ya akulturasi gitu teman-teman. Terus kayak Ustadz Ananataki, pembahasannya tentang apa? Pembahasannya tentang anak muda. Terus Ustadz Punan siapa gitu lupa namanya. Ya itu sama gitu loh. Sama pembahasannya tentang itu gitu loh. Tapi enggak, itu yang penting-penting ya. Bayangin ya, di khutbah Jumat pada saat itu ada gempa Cianjur. Ya, pada saat itu ada gempa Cianjur. Ya, khotibnya ngomong apa coba teman-teman? Mereka tahu nggak kenapa kok ada gempa di Cianjur? Karena di Cipanas banyak sekali banyak sekali tempat-tempat lokalisasi dan lain-lain. Bayangin perasaan kalian warga Cianjur. Bukannya kita itu makin terketuk hatinya untuk beristighfar, tapi kita malah jadi benci sama orang-orang yang di sana di Cipanas. Bayangin kalau teman-teman orang Cipanas pas dengerin kayak gitu. Bukannya istighfar tapi malah makin benci sama Islam. Kok aku malah disalahin sih, aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali, banyak gitu. Dulu tuh aku kalau pas zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman 2017 kalau salah ya, itu pernah teman-teman dimana aku tuh ngaji disalahin sama orang karena dia tuh sholat di samping saya. Padahal saya tuh ngaji udah dari jam dari maghrib, isya aku isya, dia kan sholat qobliyah isya ya teman-teman. Dimana kalau di dalam itu teman di tabelnya itu qobliyah isya tuh nggak ada. Sama sih aja di qobliyah isya yang qobliyah ya, bukan ba'diyah ya. Qobliyah isya itu nggak ada. Yang ada itu ya qobliyah subuh, qobliyah zuhur itu 4. Qobliyah zuhur itu 2, ba'diyah zuhur 2, berarti 6. Terus habis itu qobliyah asar tuh 4, berarti 10. Nah, 2-nya kalau nggak salah tuh maghrib apa isya, tapi itu ba'diyah bukan qobliyah. Jadi kalau secara kita ngomong sholat rawatib, dia nggak sholat rawatib kan. Jadi dia sholat sunnah biasa gitu loh. Sholat sunnah biasa, dan aku pada saat itu ngajinya nggak pernah pakai suara. Jadi nggak pada zaman itu ya, pada zaman tahun 2017 tahun 2017-18 gitu ya. Aku kalau ngaji itu nggak pernah suaranya lantang atau suara jahar tuh nggak pernah. Pasti syir. Dan bahkan cuman kayak istilahnya dari dalam hati. Jadi mulutnya cuman kayak gerak doang, tapi dalam hati yang waca. Itu zaman segitu ya teman-teman. Tahu nggak apa yang terjadi? Abis dia sholat, dia ngomong, "Mas, kalau ada orang sholat jangan baca Al-Quran." Suatu saat nanti, apa yang terjadi? Kalau suatu saat nanti ada orang baca Al-Quran, apa yang dia lakuin? Dia akan datang di samping itu langsung ngomong, gak boleh baca Al-Quran. Dia nggak nyampe ke situ. Nah, maksudnya apa Mas Ido? Maksudnya adalah ketika ada orang sholat, itu dia mau menyampaikan bahwa ketika ada orang sholat, jangan digangguin. Ya, tapi masalahnya ada dia itu sholat di sampingnya orang ngaji, beneran ngaji gitu loh. Dan itu emang karena aku nggak mau memutuskan untuk nggak sholat sunnah, tapi aku pengen ngaji gitu. Dan itulah yang menyebabkan kayak itu. Dan nggak cuma itu doang. Aku kalau jujur aja pas di Bandung itu lebih sering banyak orang yang nggak ngingetin ke Islam dibandingkan aku pas di Solo. Serius, aku pas di Solo itu lebih sering banyak orang yang ngingetin aku tentang Islam. Dari caranya mereka apa yang mereka lakuin dan lain-lain, dari tingkah lakunya mereka dan lain-lain, itu semuanya yang membuat aku tuh cinta sama masjid kalau di Solo. Kalau di sini aku cinta masjidnya karena terpaksa. Dulu aku pernah sempet di salah satu masjid gitu kan ya. Ini nggak semuanya ya, nggak semua masjid di Bandung ya, tapi ada salah satu masjid orang iqomah harusnya kalau iqomah teman-teman, kalau ada iqomah ya, ini dengerin, ini semuanya kalau misalkan yang mendengarkan, kalau ada orang iqomah langsung berdiri cari tempat, harusnya gitu. Apa yang terjadi? Nggak cuma di Bandung ya, tapi di semua tempat di Indonesia aku udah kunjungi banyak masjid, semuanya nggak ada yang kayak gitu. Yaitu adalah harusnya berdiri. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, itu harusnya udah berdiri dan udah mempersiapkan tempat.
Apa yang terjadi? Nunggu hayalah sholah, hayalah falah. Tapi emang pada saat aku diajarin pada saat zaman SD SMP, itu emang kalau bisa pas hayalah sholah, hayalah falah, kalian berdiri gitu. Lah enggak lah, itu masih menata barisannya, masih menata safnya, masih menata ini semuanya. Harusnya ketika mendengarkan iqomah harusnya udah berdiri dan udah untuk melakukan sholat. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa kamu tuh pengen sholat, itu bukan hanya sekedar sholat, tuh hanya kewajiban. Ketika kalau mendengarkan iqomah dan teman-teman berdiri, itu ada istilah implisitnya, yaitu adalah aku tuh pengen sholat, segera pengen sholat, pengen ini karena aku pengen ngobrol sama Allah. Tapi kalau misalkan mereka yang nungguin sampai iqomahnya selesai atau pas hayalah sholah hayalah falah baru bangun, ya otomatis kayak orang-orang yang baru dikasih tahu baru bangun gitu loh. Ya sama persis kan. Kalau yang baru iqomah selesai dia baru bangun, ya berarti itu orang yang kayak orang yang suka telat. Maksudnya apa? Udah melakukan dosanya udah gede baru dia bertobat, ibaratnya kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi yang aku pengen tekankan di sini adalah definisi itu penting. Apa hubungannya tapi sama sebelumnya? Nggak, tapi beneran definisi itu penting. Ketika kita mendefinisikan sesuatu, ketika katakanlah kita mendefinisikan Islam itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa dan lain-lain, definisikanlah yang terbaik dan yang terbaik lah istilahnya. Ya, kebetulan ini kan bikinnya tahun 2024 ya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman mendengarkan ini coba dengerin loginnya Habib Ja'far, Husain Ja'far. Langsung aja ini aku promoin channelnya Om Deddy ya. Langsung aja ke Om Deddy, ketik login Habib Ja'far. Nanti teman-teman cari yang Sujiwo Tejo, yang bintang tamunya adalah Sujiwo Tejo. Nah, kebetulan banget ini aku langsung share di SW aku ya, story WA. Ini adalah podcast menurut aku bare minimum tentang ketauhidan. Bare minimum tentang ketauhidan tuh seperti ini. Maksudnya apa? Kita itu benar-benar merasakan Tuhan itu seperti apa sih gitu. Jadi kita mengenal Tuhan terus, mengenal Allah, mengenal Allah itu seperti apa sih? Oh, Allah tuh punya sifat-sifat kayak gini, Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna itu hafalin. Allah tuh maha sabar, Allah tuh maha awal, maha akhir. Allah tuh maha pemberi. Allah maha pemberi itu apa? Allah tuh maha pengasih. Allah tuh maha pengasih. Allah tuh maha penyayang. Allah tuh maha besar. Maksudnya apa? Itu semuanya dibahas langsung gitu. Dan itu semuanya kita rasakan dalam hati gitu, bahwa gimana sih cara kita mengenal Allah? Ternyata kita harus mengenal sifatnya dulu apa sih. Ya sama kayak tadi di awal, bahwa ketika kita mau berenang, kita nggak langsung nyemplung teman-teman. Kita nggak langsung nyemplung, tapi kita kenalin dulu luasnya berapa, dalamnya berapa, airnya pakai air apa, dengan komposisi apa, bagus nggak buat mata dan lain-lain. Kenalin dulu. Ketika kita udah mengenali kolam, kita kenalin diri sendiri juga kan. Kita mengenalkan saya itu seperti apa, saya itu manusia apa, saya butuhnya apa dan lain-lain. Ketika kita sudah mengenal dua-duanya dari sisi Allah dan sisi diri kita, itu nanti akan ada koneksi. Jadi aku rasain ketika zaman-zaman ketika aku mulai kayak ketakutan dalam ketakutan ya, istilahnya kalau bahasa Islamnya itu adalah al-wahan, takut dunia, takut mati, dan cinta dunia dan takut mati. Sebenarnya kalau aku bukan itu sih, lebih ke takut untuk melangkah zaman itu. Dan itu sebenarnya ternyata adalah ketika kita takut melangkah itu apa yang kita takutkan. Dan ternyata aku kulik-kulik semuanya, dan semuanya adalah berujung pada satu titik. Aku takut melangkah ketika salah pilihan. Salah pilihannya apa? Karena zaman itu aku sering salah pilihan, tapi kayak di blame, bukan diarahkan. Dan aku diarahkan baru pas zaman kuliah, itu pun sampai di titik teman-teman sekitar aku itu orang-orang yang benar-benar mengingatkan aku gitu loh. Enggak, yang akhirnya beberapa orang akhirnya cuman ingetin karena ada sesuatu yang disebut dengan politik. Ada ya, zaman itu. Dan itulah yang membuat aku akhirnya menjauhi Allah, yaitu adalah dulu tuh aku barusan banget di hari yang sama aja, di hari ini juga aku baca di status di story-nya di postingannya IG Instagramnya NU
Orang bodoh itu adalah mereka itu punya keyakinan, tapi mereka itu lebih mendengarkan apa yang orang lain tuh katakan. Dan itu aku pernah ngelakuin itu dan pernah merasakan di situ. Dan itu di dalam surat Al-Hasyr juga sama. Mereka itu jangan sampai sekalian tuh seperti orang-orang yang melupakan Allah, karena Allah akan melupakan diri mereka sendiri. Yaitu adalah mereka yang membangkang. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya fasikun, orang-orang fasik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu rebellious itu pembangkang. Orang-orang yang pembangkang, dan orang-orang pembangkang itu banyak di dunia ini, teman-teman. Orang-orang yang nggak ngikutin perintahnya Allah, nggak ngikutin aturannya Allah, orang yang nggak ngikutin perintahnya Allah, yang menolak perintahnya Allah dan menjauhi larangan dan mendekati larangan Allah, yang menjalankan larangannya Allah. Itulah mereka yang membangkang. Jadi itu yang membuat mereka tuh membuat Allah tuh bikin mereka lupa. Dan rasanya gimana Mas Ido? Rasanya kayak teman-teman kayak itu, kayak teman-teman takut gitu. Kayak takut untuk melangkah, takut untuk ini karena takut salah lagi gitu. Dan itu tuh kuncinya cuma di semua urusanku harus ya Allah yang tahu. Dan itu ending dari semuanya. Dan semuanya itu kembali lagi gimana kita harus mengenal Allah, dan mengenal Allah itu harus kan namanya juga mendefinisikan. Tapi mendefinisikan ini bukan berarti terus kayak kita harus mendefinisikan secara detail. Kenali dulu sifatnya, kenali dulu semuanya. Ketika kita mendefinisikan semuanya, aku pengen apa sih dalam hidup ini? Gini. Di Islam itu seperti apa gitu. Seperti ini gitu. Karena gitu kan juga. Ada nggak sih orang yang kayak aku pengen Islam tapi aku pengen menguasai dunia? Ada juga gitu loh. Dan mereka akhirnya membawa Islam sebagai alat untuk kekuasaan, mendapatkan kekuasaan itu, teman-teman. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, udah ada contohnya banyak gitu, teman-teman. Di sejarah juga tuliskan bahwa setelah kalau kekhalifahan sahabat Nabi itu, Islam itu jadi kayak buat perebutan hingga sampai harus merelakan cucu Nabi Hasan dan Husain. Itu juga karena politik juga. Terus Turki Ottoman jatuh juga karena politik. Ya akhirnya tanahnya Turki Ottoman tuh diambil sama Inggris, dan akhirnya Inggris menjajah Turki sebenarnya kan, Turki Ottoman. Tapi akhirnya Turki Ottoman memutuskan untuk memerdekakan dan akhirnya meruntuhkan Turki Ottoman menjadi sekarang negara Turki. Gimana orang-orang benci ada loh orang-orang benci itu loh teman-teman. Tapi itu adalah salah satu cara untuk membebaskan dirinya dari penjajah. Kalau teman membaca sejarah perang dunia ke-1 itu semuanya ada semuanya. Kalau di Indonesia itu banyak ya, kayak rakyat Aceh pengen merdeka, pengen bebas dari penjajahan Belanda, sampai Belanda itu harus naruh satu orang yang cuma belajar Islam hanya untuk menghancurkan Aceh gitu. Namanya Snok Hukronyi. Kan tulisannya Snok Hukronje, tapi kan kalau ada orang Belanda itu kan J itu kan dibaca I kan. Dia Snok Hukronyi. Itu dia suruh belajar Islam itu seperti apa, dan akhirnya ada titik lemahnya dan akhirnya bubar. Dan itu udah nggak cuman itu doang, banyak teman di mana Islam akhirnya runtuh satu persatu gitu. Kayak contohnya kalau teman-teman tahu Mataram Islam, itu awalnya kan perpindahan keraton kan, atau kerajaannya kan, ibu kota kerajaannya dipindah-pindah terus. Tapi kan teman-teman tahu nggak kalau itu berantem, antar saudara itu berantem dan memperebutkan kekuasaan, dan itu yang terjadi gitu. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, dan itu udah banyak banget gitu. Maka dari itu kalau misalkan menurut aku ya, sebelum kita memeluk Islam secara penuh dan ikhlas gitu, kita harus tahu definisinya semuanya. Kita harus kenal Islam itu seperti apa sih. Islam itu kabar gembira, cinta damai, dan lain-lain, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang Islamnya masih tipis, kalau butuh omongan orang ya dengerin Habib Hussein Ja'far, atau
jangan langsung dengerin orang-orang yang udah sampai ke yang membahas fikih. Salah. Fikih itu nanti ketika teman-teman udah imannya udah kuat, imannya masih lemah suruh bahas fikih. Itu pernah aku rasain zaman-zaman tahun 2014. Aku masih imannya masih lemah. Ketika aku ditampar sama fikihnya kan. Wah harus apa kalau sholat tuh harus tumit sama tumit dan akhirnya ketemu orang yang mohon maaf ya kakinya nggak sempurna. Langsung bingung di situ lah. Ini gimana gitu lah. Sampai akhirnya aku nggak mau sampingnya beliau. Karena kan dulu akhirnya satu masjid terus kan. Tapi aku nggak mau sampingnya beliau. Masalahnya beliau itu ada di sisi kiri, sayap kiri ya. Makanya kena terus tuh. Sayap kiri kan pintunya tuh. Jadi ya kena terus gitu. Tapi emang caranya adalah dengan cara apa, teman-teman? Kita harus kuatkan imannya dulu. Ketika kita kuat imannya kuat, iman kita tuh dikuatkan dengan cara apa? Kita kenal dulu siapa sih Allah, siapa sih Rasulullah, apa sih Al-Qur'an itu? Terus apa sih malaikat itu seperti apa? Dan hari akhir seperti apa dan kode kodar itu seperti apa? Itu kan tentang rukun iman dan rukun Islam itu apa aja. Rukun Islam itu apa aja sih? Kita terdiri dari syahadat dan kemudian kita sholat. Sholat tuh buat apa? Sholat tuh dijelasin semuanya dan salah satunya emang ada jadikan sholat dan sabar sebagai obat, jadikan tempat komunikasi dan lain-lain. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran juga ada. Dibahas semuanya. Sholat dan sholat gitu kan. Yang ketiga membayar zakat untuk apa? Ini ternyata untuk bakti kita untuk orang lain juga. Nomor 2 itu bakti kita untuk Allah. Yang nomor 3 itu bakti kita untuk orang lain. Yang nomor 4 berpuasa di bulan Ramadan, bakti kita untuk diri kita sendiri. Ya kan karena puasa itu menahan dari diri kita sendiri. Yang kelima adalah bakti kita untuk mengorbankan harta kita, waktu kita dan segalanya untuk memenuhi Allah, panggilan Allah. Kalau nomor 5 itu sebenarnya kenapa kok opsional, karena nggak semua zaman sekarang nggak seperti zaman dulu, dimana kalau zaman dulu itu Islam kan masih di daerah Jazirah Arab gitu ya. Dari Jazirah Arab ya tinggal datang aja gitu. Orang di Jazirah Arab gitu. Kalau zaman sekarang kan udah ada di Indonesia, kalau mau ke sana ya harus beli tiket, harus beli ini semuanya tuh aja umroh aja teman-teman 11 hari ya, umroh 11 hari aja buat 35 juta. Bayangin itu haji, dimana haji itu nggak cuma 11 hari gitu. Kalau nggak salah tuh panjang haji itu. Haji itu panjang gitu. Nggak cuma 11 hari ya nggak salah. Tapi yang jelas puncaknya tanggal 8, 9, 10 itu puncaknya gitu. Puncaknya tanggal 8, 9, 10 di satu tempat, dan itu satu tempat aja itu masih desak-desakan gitu. Tanggal 10 lebih, apalagi tanggal 10-nya di Masjidil Haram, di mana kita itu inti dari haji itu di situ semuanya. Meskipun inti dari haji itu dari awal kita mabit di Mina sampai di ending, sampai lempar jumroh itu 3-4 hari setelahnya itu masih ada lagi kan gitu kan, rangkaian haji gitu kan. Tapi itulah yang namanya haji dan teman-teman. Makanya kenapa kok opsional? Karena kan zaman sekarang banyak banget umat muslim di dunia itu banyak banget, katakanlah 40% dari 7 miliar itu udah sekitar 280 juta. 40%. Gitu, udah ada 120 juta. 120 juta padahal slotnya cuma 5 juta. Ya cuma slotnya cuma 5 juta. Ya bayangin aja gitu. Angka 40% itu gede loh ternyata ya. Kalau nggak salah nggak sampai 40% kalau nggak salah, lupa juga. Gitu teman-teman. 280 juta berarti ya se-Indonesia doang dong. Indonesia 280, ya kalau Indonesia 100% muslim ya. Harusnya lebih itu mah, harusnya lebih. Oke? 7 miliar ya harusnya lebih. Oke? Jadi buat aku kesimpulannya adalah sebelum kita buat teman-teman yang imannya lemah, kenapa sih definisi sepenting itu? Karena ya itu tadi, kayak ini podcast ini kan definisinya paling utama adalah poles kaca podcast males ya. Podcast malas, kenapa malas? Karena nggak mau ngundang siapa-siapa sebenarnya kan. Malas itu karena itu nggak mau ngundang siapa-siapa, terus nggak mau baca. Biasanya kan ada skrip kan di depan gitu kan, atau baca skrip gitu kan. Nah ini nggak ada skripnya karena ya juga malas juga. Malas juga. Tapi sebenarnya kan aku
udah pernah search, udah pernah googling lah istilahnya, googling juga, udah baca banyak sumber juga. Jadi nggak cuman sekedar ngomong asal ngomong, tapi juga ada dasarnya juga. Podcast malesnya cuman kayak nggak nyiapin aja kan, harusnya nyiapin kan, harusnya dibikin kayak karya ilmiah baru diomongin gitu kan, tapi enggak, ini malesnya cuma di situ. Nah, kenapa kok disebut keren, asik, dan penuh cerita? Nah, ini emang karena pembawaannya, aku pengen pembawaannya nggak marah-marah, nggak ini, tapi kita sama-sama berpikir sejenak gitu lah. Makanya keren, asik, dan penuh cerita. Dan aku pengen banyak cerita di sini gitu. Oke? Makasih Anda nonton, jangan lupa like, share, and subscribe. Nama aku Rido dari Rido Rati, dan ikutin terus Poles-Poles Kaca, podcast males yang lainnya. Dan salam roti semuanya. Bye-bye.